Saya Rizwa Ramadhani dari kelas 11 IPA 2 di Bandung ADN. Nama saya Indra Ahmed, saya dari S2 Victor. Nama saya Kansar Tadu Tomo dari kelas 11 IPA. Sebenarnya nama saya Alisa Safinita, saya dari 11 IPS 1. Nama saya Disina Musna, panggilan saya Nana. Nama saya Muhammad Rizky, panggilan saya Novel, saya dari kelas 11 IPA 2. Honey, life is just a classroom. Trip observasi itu Observasi itu Observasi adalah program sekolah yang emang udah jadi tradisi 44 tahun, dan menurut saya itu benar-benar tradisi yang membuat 81 unggul. Itu dimana program sekolah yang benar-benar wow banget, yang dimana bisa bikin nyatuin angkatan, dan itu bakal kerasa banget hasilnya semuanya. awalnya ya saya mikir gua mikir kalau trip observasi itu mungkin kayak jalan-jalan biasa, mungkin kemah-kemah di rumah orang tua dan di sana desa-desa, tapi pas sudah dilakuin ternyata enggak. dimana kita yang notabene sebagai masyarakat kota pergi ke desa untuk belajari apa yang nggak ada di kota. Menurut saya adalah sarana untuk mendidik kelas 10 dalam bidang kepemimpinan. Jadi itu trip observasi itu kayak program dari sekolah itu buat buat ngekompakin siswanya, mater angkatannya. Dari namanya tuh trip tuh katanya perjalanan. Di trip observasi itu sebelumnya ada rangkaian acara untuk trip observasi, kayak ya pokoknya nggak bisa saya sebutin ya. Pokoknya acara-acara itu bagus banget untuk memperkuat angkatan. itu acara tahunan bersama masa di Jakarta. Dan menurut kita trip observasi itu banyak banget keuntungannya. Iya, manfaatnya baik banget. Nah, jadi pertama itu apa yang kata udah orang-orang selalu bilang bahwa TO itu baik manfaatnya, bisa ngomongin angkatan, terus bisa lebih mengenal satu sama lain sama angkatan. Yang sebelumnya gue juga ngerasa kayak gue gak kenal dulu Nana, siapa Nana. Tapi saat TO gue tahu ternyata Nana luar biasa. Jadi terus habis itu di TO juga banyak banget kegiatan. Itu lebih kalau yang dari kemarin saya rasain tuh kayak kita nyatain alamnya, kita belajar sama alam yang ada, dan juga belajar kehidupan lingkungan yang orang-orang yang tinggal di sana sih. Karena di situ diajarin, di situ kumpul bareng, jadi pemimpin sama yang pasti diajarin argumen. Kan di situ mungkin saya sendiri pribadi ngerasa itu mungkin jadi pembelajaran yang sangat baik bagi angkatan, karena di situ jujur terutama dari diri saya sendiri mulai banyak kenal satu angkatan, tadinya kelas doang jadi satu angkatan tuh jadi kelas semua. Ya, di sana juga kita bisa belajar banyak banget kegiatan-kegiatan kayak bikin karta dan sebagainya. Oh ya, disambung lagi, TO nggak cuma bisa ngomongin angkatan, tapi bisa meningkatkan juga sosial kita kepada orang-orang yang kurang beruntung dibanding kita. Kita kan masuk ke desa juga, kita gimana sih cara kita hidup di desa, gimana kita cara bertahan hidup, kita menjalin hubungan dengan orang-orang di desa. Memperkenalkan kita sama teman-teman kita yang IPA sama yang SOS, terus banyak hal yang bermanfaat banget nih dari trip observasi ini. Yeah, we'll be counting stars. Wah, banyak sih ya Bel kalau misalnya apa yang kita lakuin. Banyak sih yang kita lakuin, kita bakal ngelakuin Boleh bocorin apa enggak ya? Yang akan kita lakukan adalah Kan kita juga belajar banyak juga di sana. Kita penelitian ke desa-desa, kita bikin carta, terus kita masak-masak tumpeng. Sebenarnya secara garis besar observasi itu ya kita melakukan hal-hal kayak apa itu namanya, kayak observasi alam, terus juga di sana kita bikin carta dan lain-lain. Pertama itu nanti ada bikin pendel, bikin nemtek, terus kita bakal yel-yel seangkatan, pokoknya bakal seru banget, banyak banget kegiatan yang bener-bener wow. Kalau dari Prateo sendiri
awalnya kita dibagi jadi regu gitu kan, 20 sampai 28 regu gitu. Nah dari Prateo itu kita itu apa ya, kumpul dulu sama teman-temannya buat bahas apa yang dilakukan pada saat TO, baru dilanjutin ke TO. Kita mencoba sebagai orang yang tidak seberuntung kita, di mana kita adalah orang kota yang dimana pendapatannya dan hidupnya sudah beda ketimbang dari yang di desa. Terus apa Terus lagi? itu kita bakti sosial juga di desa kita nggak cuma numpang di sana, terus kita numpang di desa, kita juga memberikan kepada desa juga. Kita untuk kita butuh seperti sholat, terus kita ada sunat masal, habis itu kayak banget. Oh ya, yang paling seru itu penjelajahan, ada kegiatan penjelajahan. Kita masuk kampus-kampusan, terus kita dikasih materi-materi yang berharga banget. Juga manfaatnya juga banyak di situ, itu juga bikin angkatan, terus juga kita juga tahu gimana caranya, gimana rasanya turun ke desa benar ke lapangan. Nanti ada yang jadi ini, kalau dari strukturnya ada yang jadi ganggu, ada yang pokoknya dibagi-bagi, ada yang jadi komdis namanya. Gak bisa sebutin kegiatan itu apa, yang jelas kegiatan itu tuh bermanfaat banget, kayak kita jadi peduli terhadap sesama kan, kita ada baksos juga, terus kita juga jadi saling kenal sama teman-teman. Setelah itu kita jadi nambah pengetahuan, karena di situ kita juga nulis carta atau kayak karya ilmiah gitu. Nah di TO itu sendiri ya kita ditempatin di rumah-rumah warga. Nah di situ juga bukan sekedar kayak tadi saya bilang argumen atau apa gitu, di situ juga kita kayak dilatih kepekaan kita lah. Kan kita di depan 5 orang, kita bantu lah di situ. Terus ya, mungkin diajarin juga di situ biar belajar gercep apa harus sigap, karena itu sama waktu juga buat cara kita kegiatan begitu. Tidak kalian sendiri. Kita masuk ke sawah, turun di sungai, basah-basahan bareng. Kita bisa langsung kenal ke lingkungan kita. Yang bakal keep observasi sih kalau dari yang lalu sih lebih ke dari pengurus organisasinya sendiri punya agendanya sendiri sih. Mencintai alam. Sebagai danru, saya koordinasikan regu saya, anggota regu saya. Kalau gitu ada apa-apa, Dulu saya menjadi koyel atau komandan yel. Nah, jadi tuh di situ saya di regu saya bertanggung jawab untuk ngasih tahu yang udah dikasih tahu sama kakak-kakak PO-nya. Alhamdulillah saya bebas jadi dan Ke teman-teman saya dan make sure teman-teman saya itu awal sama yang atas saya. Gue jadi komandan regu 24. Itu regu terakhir, gue dari belakang, jadi kayak itu ke 25, 24. Saya dari regu 6, saya memimpin regu 6. Dulu saya ngejabat jadi komdis regu 15. Tugasnya itu kalau dulu kita bantuin nyari-nyari bahan buat bikin empek sama ngebela. Dulu jadi awalnya jadi danru, terus setelah hari TO yang kedua diangkat jadi komandan. Itu komandan, dimana komandan regu itu sebagai pemimpin regu trip observasi. Dia memanage, mengatur segala urusan di regu. Lalu danru nggak sendirian, dia memanage dan mengatur regunya, dibantu oleh Komdis. Komdis itu adalah komandan disiplin. Jadi komdis itu juga kayak bikin empek. Komdis itu juga bantuin ngerapin barisan. Komdis itu pokoknya kayak tampilnya dan Hangatkan suasana, yakinkan kita selalu Banyak banget urusan kayak Kenangannya, aduh. kenangan sih Tantangannya yang paling berkesan itu kita masak sendiri di sana, terus kita hidup sama rakyat-rakyat lokal di sana, di sana.
kenangan ya. Sebenarnya banyak banget kenangan, bener-bener TO itu kenangannya bener-bener kalau misalnya diomongin itu mungkin satu hari pun nggak bakalan cukup. Tapi mungkin kenangan yang paling berkesan banget itu Palingan sih ini sih cerita-cerita sama yang punya rumahnya, itu sih yang paling berkesan dan dapat manfaat banyak sih dari itu. Saya adalah gandru yang pertama yang semua barang-barangnya disita. Sebenarnya itu filosofinya. Karena saya tidak mau memakai hal-hal macam kardus gitu, kardus dengan tongkat dengan karung-karungnya itu. Dan saya karena pemikiran saya kalau misalkan orang yang nggak ngerti kamu itu lagi ngapain, kamu akan dianggap jadi orang seperti maaf ya orang gila. Nah, tapi itu inilah apa balik ke diri kalian masing-masing. Misalnya tuh kayak ngobrol sama yang punya rumah, kita kembali ceritain bareng-bareng angkatan. Ya waktu itu kan perang vendel ya malam-malam jam 12. Nah terus saya itu waktu itu mungkin kedatangan KKPO-nya sekitar jam 2 pagi. Nah saya itu udah bilang ke anggur-anggur saya, kalau misalkan ini gue tidur dulu ya, gantian dulu. Taunya kebablasan semuanya. Nah akhirnya vendel 1000 itu dicabut. Ya bisa ketemu orang-orang yang kurang seberuntung kita, dan kita bisa membantu sama rakyat Indonesia. Kita bisa ketawa-ketawa bareng angkatan. Maksudnya tuh kayak ketawa bareng-bareng itu suatu kenangan banget buat kita. Kita bisa belajar bareng-bareng di situ 4 hari. Kita jadi tahu budaya mereka itu apa, kita jadi tahu gimana sih kita hidup di desa itu. Terus kita jadi makin tahu apa itu tanggung jawab, komitmen, dan konsekuen sama apa yang kita omongin. pas jam 12 malam itu dikumpulin dan itu benar-benar argumentasi sama kawan-kawannya. Terus kalau pengalaman yang bagusnya siapa ya? Ya mungkin bisa berkontribusi secara besar buat angkatan, kayak misalkan memberi konsekuensi buat angkatan kalau misalkan lagi ada regu-regu lain yang vendel atau tongkatnya lagi disita sama KKPO. Kita dididik bareng kan, di situ banyak banget hal yang kita lakuin bareng sama angkatan, itu yang paling berkesan banget. Dari awal kita kumpul bareng, fluid, berkesan banget. Terus penjajahan seperti biasa, kita kompakan tuh makin erat di situ. Pas Prateo juga besar banget sih. Pas Prateo kita nyiapin segalanya tuh bareng-bareng, gimana cara kita ngekoordinir angkatan bareng-bareng. Jadi saling ngedengerin di situ, kelihatan yang egois yang mana, dan tapi alhamdulillah sih semuanya kerjasama. Kita kerjasama sih. Kalau nggak ada kerjasama dari kita nggak mungkin sendiri sendiri. Yang pertama waktu penjelajahan. Waktu di penjelajahan itu pas di course argumen itu benar-benar gampang banget ngelawatinnya, jadi nggak perlu argumen banyak segala. Kendala itu mungkin Kendalanya Kendalanya adalah Kendalanya apa ya? kendala-kendalanya itu kayak hujan, itu yang nomor satu. Karena gara-gara hujan pasti kita udah ngedilaksanain pensi sama acara dari desanya itu. kemarin sempat hujan, kemarin hujan itu salah satu kendalanya. Terus ya palingan itu sih kayak yang paling fatal sih kalau menurut saya itu kayak kan di trip observasi itu ada kayak pentasenya gitu kan. Nah tapi di situ kemarin itu mungkin gara-gara kendala di bulan Desember lagi musim hujan, nah itu pentasenya itu sama sekali nggak diadain gara-gara hujan. Terus sama Iya, cuaca paling kendala sih ya, karena kita waktu itu kan di bulan Desember musim hujan. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita harus cancel karena ada kendala hujan. Jadi kita cancel acara pentas seni. Kita udah nyiapin pentas seni, ternyata hujan, jadi sayangnya kita harus stay di rumah masing-masing. waktu kita mau ambil libur tapi ternyata hujan gitu, jadi cuacanya nggak mendukung. cuaca. Kemarin ada yang 15 gara-gara cuaca, terus dan ada Kita jadi apa ya, kayak di teror gitu, karena kita kayak nggak bisa tenang. Kita bisa
pokoknya nggak tenang itulah. Ada sedikit orang yang kurang terbiasa dengan kehidupan desa, dan menurut saya itu salah satu. Saya tuh kebetulan kedatangan rumahnya tuh jauh, jadi fluid dari PO-nya itu kok nggak kedengeran. Kok secara teknis sih itu mungkin ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan random. Itu juga karena kendala hujan, jadi mungkin banyak menunggu angkatan yang gabut di rumahnya aja. Yang paling mengena sih hujan. Kalau hujan biasanya kegiatan nggak jalan, jadinya kurang seru. Mungkin kita cuaca saatnya nggak jadi. We are legends every day. That's what she told. Wah, banyak banget. Pakai ditanya kan. Banyak banget manfaatnya. Alhamdulillah ada. manfaatnya sih Manfaatnya banyak. Jelas ada pastinya. Banyak banget. Jadi konservasi kita bisa belajar saling hargain orang, membantu orang lain, saling hargain orang, belajar kerjasama. Contohnya itu kayak kalau misalnya mau ngumpul angkatan jadi gampang, jadi saling kenal sama nama-nama angkatannya sendiri, sama teman-temannya sendiri udah saling kenal. Mungkin sama sih yang saya bilang ya, itu apa namanya, mempatin angkatan. Kenapa saya bilang mempatin angkatan? Karena jujur dimulai dari saya sendiri dan review saya, kalau misalkan kita ikut TO awalnya kita nggak tahu siapa-siapa di sekolah, paling hanya kenal biasa gitu, tapi itu jadi kayak kita terasa cuma satu angkatan. Belajar menghargai lingkungan juga dan hanya manusia juga. Manfaatnya juga kita bisa tahu ilmu yang baru. Yang nggak pernah kita dapat di kelas, itu ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu yang di luar kelas itu yang nggak bakal dapat di sekolah. Jadi pokoknya itu bermanfaat. Soalnya di trip observasi ini, apalagi saya ya lebih berasa banget karena saya harus mengambil seluruh barang-barang saya yang menurut saya sih kurang ini, cuma saya jalanin aja. Yang pertama itu kita bisa ngerasain jadi orang desa, dan kita bisa kita nggak selamanya jadi orang mampu, kita bisa saja menjadi orang seperti mereka, dan andai kata kita seperti mereka, kita selesai. Karena di situ juga kayak ada konsekuensi bersangkutan. Nah itu dilakuinnya bareng-bareng, otomatis kita kayak bisa tahu gitu loh apa namanya, kita ngerjain proker angkatan bareng-bareng itu bisa dimulai observasi, sama mungkin dilatih argumen sama kata PO-nya, sama diajarin buat lebih percaya. Itu tuh Anda harus main-main debat kusir sama PO-nya. Nah, di debat itulah serunya tuh. Gimana kalian berlatih berargumen. Tapi besides dia emang buat kita nggak tenang, tapi di situ manfaatnya banyak banget, kayak mengenal kayak yang sebelum tadi kenal angkatan. Terus kita juga bisa jadi apa ya? Kalau mau ngomong harus think twice, kita harus berpikir dulu sebelum ngomong. Jadi biar kita apa ya, nggak gitu. Terus lebih kayak kerja sama timnya. Dan sih paling manfaatnya sih bisa dibilang banyak, jadi kita bisa kenal warga situ juga, tahu kegiatan yang mereka lakukan. Tapi kalau dibilang kemarin dari kegiatan trip observasi itu kita mendapatkan intisarinya dari trip observasi itu, menurut saya enggak, karena trip observasi itu kita jadi kayak Cuma insya Allah ya PO yang sekarang sih bisa lebih open minded lah daripada PO sebelumnya. kalau yang saya rasain, jadi si sekolah ini punya acara pengurus OSIS bikin agenda, terus kita jadi kayak cuma numpang doang di rumah yang menyediakan tempat di sana. Sebaiknya menurut saya tuh harusnya kita lebih kayak ikutin kegiatan sehari-harinya mereka gimana. Misalkan mereka punya kerjaan apa, mereka bertani, kita ikut bertani. Jadi kita lebih bisa ngambil inti sarinya dari kehidupannya tuh, sih kehidupan mereka yang bisa kita petik. Kalau kemarin jadi kita kayak lebih numpang, jadi sebenarnya buang-buang duit juga kalau jauh-jauh ke sana. Sebenarnya itu bisa dilakuin sama aja, misalkan kalian ke Halim udah LKS agendanya itu. Tapi kalau emang misalkan kita
kita jauh-jauh ke sana dan hasil akhirnya cuman hanya untuk mengikuti agenda yang ada, ya sia-sia. Jadi yang tadi saya bilang, yang pertama itu nyatuin angkatan. Dengan trip transformasi itu kita jadi kenal satu sama lain, satu angkatan, dan nggak cuma kenal, kita juga makin erat, makin dekat. Jadi benar-benar makin tahu gimana rasanya punya keluarga di sekolah. Itu kita jadi tahu apa kebudayaan orang-orang di luar sana, terus jadi tambah pengetahuan kita dari karyanya, terus jadi kita saling apa ya, melupakan sisi keegoisan kita, karena itu kita emang dituntut untuk hidup bareng-bareng bersepuluh sama orang tua kita, dan harus backup lah. We wake up, same lips, same kiss, but not the same. harapannya sih yang bos. Harapan saya semoga Selanjutnya, pertama berharap semoga jasa kita tetap ada. Amin, harus. Forget to play. Nah, habis itu yang kedua, harapan gue semoga dalam pelaksanaan tempo itu makin perbaiki sistemnya. Semoga temponya transparansi itu Yang pasti ada dulu lah, pasti ada dulu. Terus ya semoga untuk observasi selanjutnya lebih bagus lah dari observasi saya, dalam arti di situ gak banyak kegiatan yang kebuang karena kendala-kendala cuaca atau dari kita sendiri, sama mungkin Banyak perubahan aja. Jadwalnya jangan diambil di musim hujan karena kemarin tuh kacau karena Ya, dan juga Al-Fatihah semoga semakin bermanfaat juga buat anak-anak bawah kita dan khususnya. Jadi semoga makin banyak manfaatnya buat kita semua. Oke, harapannya semoga ada di kelas jika emang Teo ada kalau antusias, karena di luar biasa banget kalau kalian gak antusias dan malas-malasan bakal merasakan Lebih baik untuk kedepannya lebih kayak dibikin planning buat ada kegiatan yang kita bisa ngambil dari orang sekitar gitu. Misalkan di daerah itu penghasil kopi atau penghasil teh, kita ngikutin proses pembuatannya gimana sih, kayak gitu sih. untuk observasi selanjutnya bisa lebih memiliki manfaat yang lebih besar dibanding untuk observasi saya buat angkatan yang di bawah. PO bisa lebih bagus lagi, bisa didukung sama kepala-kepala juga yang kita pakai ya. Dan semoga generasi-generasi penerus dari PO semakin bagus. Little bit hazy, hand over heart, I'm praying that I'm Gak setuju banget lah. Pastinya dong. saya enggak. Saya sebenarnya kurang setuju kalau TO itu nggak diajarkan. Ya kalau nggak diselenggarain saya nggak setuju. Trip observasi harus ada. Pasti kan itu emang udah tradisi sekolah kita dari 44 tahun yang lalu gitu, dan TO itu banyak orang yang masuk 81 alasannya karena mau ikut TO. Jadi menurut saya itu perlu banget. Masa TO udah berlaku 44 kali tiba-tiba diskokin kan? TO di sini kan salah satu program sekolah paling andalan yang bagus dong. Ya, alasannya kalau kita kan belum tahu nih sifat angkatan bawah atau itu kayak gimana. Nah, kalau ada TO kan kita bisa tahu, kita tahu cara ngedidiknya kayak gimana, kita tahu kasih pembelajaran yang benar kayak gimana. Tapi kalau misalkan ada juga itu harus benar, harus jadi kita itu kesana bukan cuman numpang doang istilahnya. Kalau kemarin yang saya rasain cuma numpang doang kan, dan pastinya sih kalau kita numpangin orang-orang yang di sana itu pasti senang orang-orang sana, karena cara dari pengalaman saya dan dapat cerita-cerita. Karena jujur saya mengenal teman-teman saya Kiva ini dari TO. Saya jadi sayang banget sama angkatan saya, karena terus saya jadi mengenal sekolah saya, tradisi sekolah saya itu dari TO ini. Kan kita juga belum tahu itu. ya. Sejauh ini kita masih memperjuangkan supaya Teo ada. Makanya ini kita mengajak seluruh stakeholder sekolah dari kelas 10, 11, 12
lalu sekolah, mari kita bersama-sama. Ini ada program sekolah yang bermanfaat. Udah 44 kali, 44. Nah ini mau kapan? Aku aja tahu umurnya. Nah ini acara bermanfaat. Kayak kita jaga bareng-bareng. Kalau ada kendala kita selesaiin bareng. Karena TO itu saya pikir merupakan sarana inilah sarana dasar buat melatih kepemimpinan adik-adik kelas 10. Jadi kalau nggak ada tuh sayang banget. Dan itu juga bisa memberikan kesan lah buat angkatan adik. Jadi kalau nggak ada TO ya kurang lah gitu, kurang di angkatan 1. Nah kalau misalnya dengan ada TO itu mungkin apa yang kita ingin kasih ke adik kelas lebih bagusnya kayak gimana gitu. Buka-bukaan aja, jadi misalkan pastilah kita numpang di situ nggak enakan deh. Kita orangnya nggak enakan semua, kita numpang di situ dan pastinya kita punya kayak kemauan atau rasa kemanusiaan kayak udahlah kita patungan yuk, kita patungan aja yuk. Akhirnya ya paling maksimal adalah patungan kita ngeluarin 50.000 per anak. Mungkin itu orang desanya senang, tapi kita manfaatnya jadi kayak kita cuma numpang doang. Yang paling penting buat kedepannya harus ada, tapi Kita sama-sama terjangin, semoga itu bisa. Jangan sampai berhenti di tahun kemarin aja. Aja itu memang kemarin banget. Dan apa ya, TO ini juga sarana perkenalan saya ke organisasi yang ada di sekolah itu. Saya jadi mekanisme organisasi 81 harus dapat gitu intinya apa yang mau kita laksanain. Kalau tetap numpang gitu mending bisa diadain tapi ya di tempat yang dekat aja itu sih. Nggak setuju kalau TO itu dihapus. Jadi saya inginnya TO dipakai. Ya, semoga aja itu cuma gosip. Amin. To New York, welcome to New York. trip observasi tidak terlupakan, unforgettable. Keren. Extraordinary. Satu kata nggak cukup. Satu kata buat TO mendidik. TO itu luar biasa, maka dari itu Lanjutkan.